Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mengenai perulangan di Python. Bagi teman-teman yang sebelumnya belum menonton video saya mengenai percabangan atau control flow menggunakan if statement, silahkan tonton video selanjutnya. Linknya ada di pojok kanan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai perulangan. Di sini di Python ada dua perulangan, ada yang menggunakan while dan juga ada yang menggunakan for. Di sini kita akan membahas kedua perulangan ini, tapi di sini saya tidak akan menggunakan mode idle atau menggunakan terminal untuk coding Python. Di sini saya akan menggunakan Notepad++ nantinya. Oke, bagi teman-teman yang belum menginstal Notepad++, silahkan diinstal Notepad++-nya. Untuk download Notepad++, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, selanjutnya kita buat sebuah file di Notepad++. Caranya klik pada shortcut New yang ada di Notepad++ atau klik File, New, seperti ini. Kemudian untuk language-nya, coba kalian pilih yang Python. Ya, seperti ini. Kemudian file save as, kita membuat file baru. Misalkan di sini saya taruh di folder dokumen. Di folder dokumen, kemudian saya buat folder baru namanya perulangan. Terus kemudian saya beri nama. Kemudian saya beri nama perulangan 1. Perulangan 1 seperti ini. Kemudian saya save. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa mulai untuk menuliskan kode di Python. Kemudian saya akan langsung menuliskan kodenya di Notepad++. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang if statement, silahkan ditonton karena untuk variabel-variabel yang saya buat ini berhubungan dengan video saya sebelumnya yang if statement. Oke, misalkan di sini saya pertama membuat variabel is game over. Apakah permainan sudah selesai? Misalkan di sini false, artinya masih berlanjut. Kemudian P1 pos, variabel P1 pos saya isi misalkan 2. P1 pos maksudnya player 1 position. Jadi posisi player 1 misalkan kita isi 2, kemudian E1 pos sama dengan 3. Maksudnya posisi enemy 1 itu 3. Kemudian di dalam perulangan itu dia akan terus diulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi. Di sini kita buat sebuah maksimal condition, misalkan nx position itu kita isi 10. Maksudnya posisinya sudah sampai ke 10, maka dia akan berhenti proses perulangannya. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah perulangan menggunakan while, misalkan while not is game over. Jadi jika permainannya masih berlanjut, tidak berakhir, tidak game over. Kemudian kita tab di sini, print. Di sini saya akan mengetikkan posisinya. Posisi P1.2 %d persen P1 pos. Oke, seperti ini. Ini maksudnya kita akan mencetak posisi P1. D ini maksudnya %d ini maksudnya bilangan yang kita tampilkan nanti adalah bilangan bulat. Kemudian persen P1 ini akan menampilkan nilai dari P1 yang nantinya akan diiterasi. Kemudian print. Sini
posisi E1, posisi dari enemy, sama ini persen %D, kemudian E1 pos seperti ini, lalu kita gunakan if statement, if P1 pos, E1 pos, ini perintah if statement-nya ini sama seperti video sebelumnya. Ya, misalkan kalau posisi player 1 itu sama dengan posisi dari enemy 1, maka akan tercetak kamu kalah. Kemudian is game over sama dengan true. Else if P1 position lebih besar daripada N expose, maka kita akan cetak print kamu menang. Jadi jika sampai dengan batas yang kita tentukan, yaitu 10, kok posisi dari player 1 masih berbeda dengan posisi dari E1, maka kita menang. Jadi kalau sampai akhir posisi player dengan enemy itu beda, maka kita menang. Else, kemudian kita iterasi, misalkan P1 position plus sama dengan 3. Jadi kita iterasi, posisi P1 kita tambah 3 terus, kemudian posisi enemy 1 juga kita iterasi pakai penambahan 1. Terus ini kita continue. Ya, kita pakai continue, kalau kita pakai break, maka cuma terjadi 1 kali perulangan saja. Misalkan di sini saya pakai break. Ya, misalkan kita save ini, kemudian kita running. Untuk cara running programnya, pertama kita buka direktorinya. Misalkan kita buka direktori yang tempat penyimpanan file kita tadi, saya simpan tadi di folder dokumen. Misalkan di sini, ya ini folder perulangan. Nah di sini, kemudian di sini kita blok, kita ketik command prompt cmd. Ya seperti itu. Kemudian, ya di sini kita ketikkan perintah untuk merunning program Python perulangan. Kita enter. Ini masih ada yang salah. Oke, coba kita cek lagi. Panahnya mengarah pada N expose. Kita buka lagi Notepad++. Kemudian ternyata di sini kita kurang menambahkan titik 2 seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita jalankan lagi programnya. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan break, yang akan tercetak hanya iterasi yang pertama saja. Setelah itu selesai. Kalau kita menggunakan continue, ya kita save. Kalau kita menggunakan continue, kita coba enter. Ya, ya ini kita menang karena posisi player 1 dan posisi enemy tidak sama. Kemudian di sini P1 sudah melebihi nilai dari N expose, makanya kita menang. Coba kalau misalkan di sini posisi dari P1 saya ubah, P1 1, saya save, kemudian saya jalankan lagi. Ya, ini kalah. Karena di sini posisi P1 dan posisi enemy 1 itu sama, bertabrakan, ketemu sama enemy, maka kita kalah.
Seperti itu untuk penggunaan perulangan. Selanjutnya kita akan menggunakan perulangan for. Oke, itu tadi perulangan yang pertama menggunakan while. Sekarang kita akan menggunakan for. Kita buat lagi sebuah file baru, file Python baru. Klik new, kemudian kita save as di folder yang sama, folder perulangan. Kemudian kita buat namanya perulangan 2. Terus save as type-nya kita pilih Python. Cari tulisan P. Ya, ini Python file. Kemudian save. Seperti ini. Di sini saya akan membuat sebuah variabel, misalkan expose sama dengan 5. Kemudian saya buat variabel movement. Ini adalah variabel untuk menggerakkan player atau menggerakkan enemy. Movement. Misalkan di sini saya pakai list atau array. Misalkan isi dari listnya ada 1, min 2, 6, min 3, dan 4. Seperti ini kita menggunakan list pakai kurung siku. Kemudian di sini saya menggunakan for loop, perulangan for. Misalkan for movement in movements for movement in movements titik 2 expose plus sama dengan movement seperti ini. Kemudian kita cetak print expose. Ya, di sini kita membuat sebuah variabel namanya expose. Kemudian kita buat variabel namanya movement. Dia menyimpan sebuah list, isi listnya seperti ini. Kemudian kita buat sebuah perulangan for. Ini ada variabel movement. Variabel movement ini nanti akan menampung nilai dari list movement. Kemudian nilai X ini nanti akan ditambahkan dengan nilai dari movement. Ini kita rapatkan seperti ini. Jadi nanti nilai expose seperti ini nanti. Expose sama dengan expose plus movement. Ya, seperti ini. Jadi nilai expose ditambah movement disimpan lagi ke expose. Begitu seterusnya sampai nanti sampai akhir nilai dari list ini, yaitu 4. Kita save, kemudian kita running programnya. Ya, misalkan seperti ini, Python perulangan 2. Kita enter, ya hasilnya 11. Hasil dari perulangan ini adalah 11. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nanti nilainya ini akan diulang-ulang terus sampai terakhir 4. Hasil nilai penambahan sampai akhir 4 adalah 11. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari perulangan. Perulangan menggunakan while agak lebih kompleks tapi mudah untuk dimodifikasi. Perulangan menggunakan for sangat simpel sekali. Ya, silahkan pilih yang mana sesuai kebutuhan, sesuai dengan keadaan Anda. Oke, supaya lebih paham silahkan dicoba di tempat Anda, di laptop Anda masing-masing. Dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.